Saya lagi pikir nih sebenarnya, ini topiknya saya kemarin sharing di Medan. Setiap kali kita dengar sharing, nanti setiap kali saya ngomong, banyak kali kita suka. Tapi saya lagi pikir 2-3 bulan ini, saya nggak tahu di Indonesia kayak apa. Kemarin saya di Kolombo, keponakan saya pulang. Dia ikut master, dia cuma tinggal sama master itu. So lagi di Kolombo, kita lagi karena ada urusan, jadi kita keluar Kolombo dan macet. Kolombo tidak macet kalau banding dengan Jakarta kan. Dan satu hari itu kita di macet di Kolombo jalan itu, dan tiba-tiba begitu, kenapa kita bisa begitu tidak bahagia? Dan ternyata saya paham kenapa kita tidak begitu bahagia, karena kondisi hidup kita itu kayak begini. Ya, bagaimana kita bisa bahagia nih? Ya, macet sini, macet sana, macet sini gitu. Dan dia baru paham kenapa selama 3 tahun dia tinggal di Poland rasanya begitu nyaman, dan kenapa hatinya bisa begitu tenang di situ. So, untuk mendalami satu pelajaran sebenarnya kita butuh lingkungan. Dan dia mulai bilang, wah ini Malaysia benar-benar kayaknya nggak bisa hidup. Saya baru hantar dia tanggal 6 malam ke pesawat ke bandara, dia ke Filipina ada urusan, jadi semalam saya pulang ke sini. Hari ini saya kena macet dari siang. Siang karena ada komite dari Kolombo datang, saya bawa dia ke Kaliangke. Dari Kaliangke kita mau ke Rusun, nggak bisa. Udah berhenti 45 menit ke jalan di situ. Saya putar balik, saya balik ke Sepong. Turun mandi, kita ke Masusung. Kita datang sini, kayaknya mesti 2 jam sebelumnya. Jam 7, jam 5 kita berangkat. Nah, benar-benar jam 7 baru kita sampai sini. Nah, ini yang lewat 2 jam ini sama tadi siang itu, bagaimana kita bisa hidup bahagia? Benar kan? Dan bagaimana kita mau hidup bahagia? Tadi saya masuk, duduk di sana makan malam, kayaknya di rumah masih nyaman ya, kalau tidak keluar masih nyaman. Dan memang di Indonesia kita fokus di rumah kita. Dia beda dengan Malaysia. Malaysia di Malaysia rumah kita fokusnya di luar. Bagaimana kita biar ada tempatnya, ada ruang, ada di talang pohon, maksudnya kita care, kita punya compound, bukan di rumah aja. Jadi kita juga care, sebenarnya di rumah kita ada jendela nggak? Samping jendela, belakang ada jendela. Semua kamar masih ada jendela. Dia baru bisa, sebenarnya sama-sama gitu loh. Tapi balik ke Indonesia kayaknya kita no choice, kita terpaksa care di rumah aja. Di dalam rumah kita buat yang nyaman, ya keluar kita no choice. Dan saya terpikir satu hal itu adalah lingkungan ini akan membuat kita lebih selfish, lebih egois. Kita care kita sendiri, kita susah care dengan orang lain. Kita lebih peduli kita sendiri, asalkan kita di sini nyaman, ya no choice, di luar apa boleh kita buat ya. Dan benar, ini secara tidak langsung akan membuat kita rasanya begitu. Nah, kalau kita masuk ke Tzu Chi, sebenarnya kenapa kita bergabung dengan Tzu Chi? Why you in Tzu Chi? Pernah ditanya teman-temannya, kenapa kamu jadi relawan Tzu Chi ya? Kenapa? Oh, ini takut jawab sih, jadi tanya saya. Siapa yang paling baru jadi relawan tuh? Oh, dia berdua, oke, dia berdua tuh. Kenapa jadi relawan? Nggak usah lihat dia ke tengah ini dulu. Hah? Apa yang membuat kamu mau bergabung menjadi relawan? Pengen bersumbangsi, oke? Kamu? Hah? Nggak tahu. Nah, kenapa saya bergabung di Tzu Chi udah mau 21 tahun, 22 tahun ya, kurang lebih gitu. Kenapa? Itu penting sebenarnya ya. Memang dari awal kita ya happy loh bisa berbuat baik, bersumbangsi gitu loh. Ya, tapi itu bukan tujuannya di Tzu Chi. Kalau itu hanya begitu, kita nggak usah di Tzu Chi, paling cepat kita bisa bersumbangsi. Dan Tzu Chi itu repot. Ya repot kan, mesti pakai seragam ya tengok. Mesti dikancing semua itu loh. Mesti ada trainingnya ya. Ya, berapa puluh tahun masih belum bisa ganti baju katanya. Dan bilang takut. Kalau bagi saya, takut itu hanya sama takut hantu aja, nggak ada takut yang lain.
So, kenapa begitu repot dan masih ada orang mau di situ nih? Ya. Saya selalu berbilang itu adalah, bagi saya mencari kebahagiaan. Dari awal saya hanya berpikir bersumbangsi. Ya, saya bergabung dengan Suci karena tahu soal yayasan yang cukup bagus bisa membantu orang. Saya pergi sumbang. Saya nggak bergabung, saya pergi sumbang setiap bulan. Pergi situ saya sumbang, saya pulang, saya sumbang, saya pulang. Saya nggak inbox, saya nggak mau di dalamnya. Tapi relawannya benar-benar repot. Setiap minggu telepon terus nih. Telepon terus, kita telepon terus ini. Sampai saya paise sama relawan itu. Aduh, kesian relawan ini, telepon terus ya. Oke lah, kita entertain dia, kita pergi. Ya setelah kamu bergabung mungkin pernah ikut kasus, pernah ikut bagi beras, pasti ada perasaannya. Suatu perasaan yang kayaknya enak hari itu. Saya benar-benar pertama kali kena kasus dari hari itu sampai sekarang. Dan perasaan itu saya nggak tahu dari awalnya. Hanya rasanya, kok bisa bantu orang hari ini. Kayaknya perasaan itu perasaan kebahagiaan. Setelah kurang lebih 6 tahun baru saya sadar. Dan baru saya paham itu perasaan kebahagiaan. Yang kita cari, kita mau bahagia. Ya. Dan tema ini adalah Singfu Zai Fasin. Sebenarnya semua orang ada kebahagiaan. Waktu kita kecil, mungkin waktu kita kuliah, waktu kita TK, ataupun waktu kita baru beri rumah, baru pindah ke sini, kita ada bahagia. Tapi singkat, selepas itu kita hilang kebahagiaannya. Apalagi yang setiap hari kita mesti kerja sekarang, mesti apa, kita hilang. Nah ini bahaya. Terakhirnya sebenarnya kita mencari apa, kenapa kita tinggal di Jakarta, kita mesti kerja, kita mesti cari uang, demi apa? Demi sesuatu kan? Demi sesuatu, demi apa sebenarnya? Ya demi hidup lebih baik, demi keluarga lebih baik. Itu sebenarnya yang baik itu maksudnya adalah bahagia. Tapi kadang-kadang kita lupa sebenarnya bagaimananya. Saya melihat kembali sendirinya sebenarnya. Ya why ya? Kenapa saya mau, apa yang saya mau dalam hal itu? Nah hari ini saya bilang, karena 2-3 bulan ini saya keliling beberapa tempat dan ketemu banyak relawan, ya di banyak negara juga, ya terutama kali ini di Malaysia. Kali ini saya pulang, kelihatannya banyak komite mau cerai. Problem juga ya. Suami istri komite, tapi mau cerai. Masalah cerai, semua masalahnya dulu. Dan satu yang berita kasus dia berita saya dulu. Ini berdua mau cerai. Kenapa? Tanya istrinya. Kenapa mau cerai? Karena suaminya nggak mau simfasiang katanya. Kaget gua ini. Suaminya nggak mau ikut simfasiang. Setiap hari tidur aja katanya. Gua mau cerain dia. Kenapa mau cerai? Karena dia mengganggu saya punya pelatihan dirinya. Hebat juga ya. Ternyata begini. Oke, kita coba pahami suaminya. Nah, kenapa tidak simfasiang? Capek. Sekarang lagi stres. Bisnis turun, udah mau bankrupt, habis, nggak ada kerjaan, udah setengah tahun nggak ada income. Anak masih mau kuliah gitu. Dan bapak orang ini mau terpaksa jual rumah katanya. No choice, rumah udah mesti jual. Bilang sama istri, mana lagi mau cerai? Jual rumah. Kemarin udah jual rumah, pergi tanda tangan di notaris, tanda tangan jual rumah, selesai. Istrinya bilang, ya kita ke notaris baru nih, tanda tangan cerai aja. Kenapa? Karena rumah ini gue mau bikin untuk bedah buku, mau cari relawan baru, lu jual rumah di sini sekarang gimana nih? Benar juga loh. Setelah jual rumah, dia minta dulu si Petiau. Kenapa? Gue mau sumbang lontong dulu. Nah ini benar. So terakhir, dia masih berani ngomong sama si yang lain, bantuin no, tegur ngomong suami no, simpasiang gitu loh. Dia nggak mau, gue mau cerahin dia. And this happening in Suci. Ini yang Suci yang kita mau sebenarnya. Karena gara-gara bisa bersumbangsi, berbuat baik, sosial. Dan di sini kita jadi begini nggak? Terakhir saya beritahu ke istrinya, lu mau cerai kan? Bisa. Lu berdoa keluar dari Suci dulu. Tolong keluar dari Suci 1-2 tahun dulu. Pergi jauh-jauh. Jangan datang Suci. Karena kamu sekarang komite, kamu mau cerai, kamu lagi simpasiang kan? Kamu malukan masa Senin dong. Mendingan kamu keluar dulu dari Suci 2 tahun, kamu pergi cerai. Selesai cerai baru datang ke Suci.
Dia kaget. Benar. Satu kasus, kemarin pulang kasus kedua lagi. Waduh, ini bercerai juga. Kenapa cerai? Suami gua lebih baik sama suci itu. Katanya. Mau bingung juga dia. Dan dia bilang sama saya, komite dia bilang sama saya, kemarin ada satu komite, dia juga suka suka satu cowok yang lain, relawan cowok yang lain, itu belum komite, dia suka itu. Dan terakhir dia cerai dengan suaminya, dia pergi tinggal sama cowok ini. Jadi terakhir gimana? Oh, terakhir kita minta pulang itu kartu komitenya. Kalian minta pulang kartu komite? Ya, kita minta pulang, ini udah gak bisa jadi komite, kita minta pulang gitu. Jadi saya bilang, kartu komite kamu mau kemana? Ya kita simpan. Saya tanya dia, kartu komite siapa yang kasih itu? Masa cenyen dong? Kenapa kamu bisa minta itu dong? Ini kan prosedur katanya. Oh, ternyata kita ada prosedurnya. Prosedur, kita tidak peduli kamu bahagia atau tidak. Yang penting kartunya bawa pulang. Jangan pakai seragam gitu. Keluar dari suci gitu. Ini kan tujuan suci. Bukan kan? Bukan yang saya kenal dengan suci 20 tahun yang lalu kan? Itu bukan yang saya kenal. Tapi ini terjadi di sini sebenarnya. Dan itu bukan hanya di negara ini. Banyak negara juga terjadi begitu dong. Jadi apa tujuan utama dalam suci sebenarnya? Bersumbangsi, bagi beras, bagi orang pengobatan. Berapa kita susah pakai seragam kan? Berapa kita susah pakai training kan? Nggak usah. Saya setiap bulan juga sumbang ke pakai tempat sebenarnya itu. Ya banyak vihara, banyak panti, banyak mana, di mana butuh saya sumbang kan? Saya juga berdana, berbuat sosial. Tapi kenapa saya masih di sini? Dan apa yang membuat saya mau di sini sebenarnya? Yang apa yang kita bilang itu Shinfa yang itu demi apa? Sekarang Shinfa itu kayak samurai itu, samurai. Orang yang pergi Shinfa itu kayak bawa samurai pulang gitu. Kamu pergi nggak pergi, ya, kamu nggak sempat. Saya ada gitu, samurai gitu. Ini bukan tujuan yang kita mau sebenarnya. Ya, so why? Saya bilang sama suci itu sampai ini bukan tujuan yang saya kenal suci. Tujuan suci adalah hati manusia yang suci, masyarakat yang harmoni, dunia bebas dari bencana sebenarnya. Maksudnya apa? Kita sangat care dia hidupnya bahagia nggak? Kalau dia tidak bisa bahagia, bagaimana kita bisa harmoni dengan masyarakat kan? Rumah ini mau cerai, rumah itu mau cerai, rumah itu mau cerai, seragam lagi semuanya. Emang itu bagi masyarakat harmoni? Bukan. So what is the point? Katanya apa boleh kita buat? Ini kan sistem kan, training. Ya? Tadi pas saya tanya cumi sistem ini pakai baju ini semua udah calon komite belum? Udah calon komite belum? Belum. Atau tergantung dia mau didaftar atau bisa didaftarkan gitu. Ini semua sistem, benar kan? Kamu layak atau belum? Ya ini bukannya kamu layak atau belum sebenarnya. Kamu bahagia atau belum? Kamu mau bahagia atau belum sebenarnya? Saya pergi satu negeri, Kelantan. Tahun kemarin saya pergi. Lagi duduk, satu ketua bilang, Sejong, lihat dua nih. Ini nggak mau dilantik jadi komite tahun ini. Ya ini udah lama nih, 10 tahun ini, masih nggak mau di situ. Bantu dong, bantu ngomong katakan. Bantu ngomong gitu. Saya lihat ketuanya, saya lihat berdua ini. Oh, saya bilang, oh kalian nggak mau jadi komite ya? Oh, kenapa? Saya tanya satu yang Susyong. Kenapa? Saya nggak suka tahun ini. Kenapa nggak suka? Karena mereka katanya offer, ada diskon tahun ini. Oh, ada diskon katanya. Ya, tahun ini Shinfa saya kan dikurangi berapa jam katanya, training dikurangi berapa kali gitu loh, ada diskonnya, special offer udah tahun ini. Jadi dia nggak mau. Saya bilang, kenapa nggak mau? Apa? Diskon saya nggak mau. Lu lihat gua siapa katanya, mesti tunggu diskon. Gua nggak mau yang diskon katanya, gua nggak suka. Sebenarnya yang dia nggak suka itu sistem ini memandang remeh mereka dong. Satu lagi cewek, kenapa? Belum siap katanya, belum siap. Saya tanya ke ketuanya, saya bilang Suci, kamu ada tanya mereka berdua nggak? Mereka mau jadi murid master nggak? Tidak. Yang kamu concern dia jadi komite kan?
Kamu tidak concern jadi murid master. Karena jadi komite itu jatah kamu kan. Oh, CP1 ada tambah berapa komite. Ya, gue lebih hebat jadi ketuanya dulu. Murid master, gue nggak peduli. Ini bukan murid gua katanya. Salah dong. Yang mau jadi komite adalah mau jadi murid master. Dia bersiap belum mau jadi murid master. Dia anggap dia itu guru. Saya mau belajar dengan dia. Baru jadi komite dong. Bukan tugasnya, bukan kerjanya. Kalau dia tidak bersiap mau belajar sama Master Chen Yin, what for? Kenapa kita paksain dia dari komite? Benar kan? So itu apa? Itu egois. Sebenarnya kita dalam kita egois. Kita hanya jagain kita nama. Dana saya berapa? Tahun ini saya bisa berapa? Kalau tidak nanti saya pergi rapat kena marah dong. CP1 masih belum ada calon komite ya? Mana bisa begini kan? Kita malu. So this is wrong. Ini bahaya sebenarnya. Ya, bahaya. Nah, kembalinya kenapa? Jadi kita tanya kita sendiri sebenarnya kenapa kita masih di sini dan apa yang kita mau belajar? What are you learning in Tzu Chi now? Pernah tanya nggak? Kamu sedang belajar apa di Tzu Chi? Sedang belajar apa? Kalau masih baru ya belajar ikut aja. Orang buat apa kita ikut apa kan? Yang udah lama belajar apa? Belajar tahu sistemnya gimana jalan kan? Nah, di mana ada shortcut katanya obes, lebih cepat saya sampaikan ke komite, lebih cepat apa gitu. Atau kita belajar apa? Kita bisa belajar licik di Tzu Chi. Gara-gara orang nggak suka, gara-gara sini nggak suka, jadi kita putar. No. Benar kan? Di Tzu Chi paling penting adalah Chen Zhen Xing Shi. 4 huruf itu paling penting di dalamnya. Kita di sini kita belajar bagaimana kita Chen Zhen Xing Shi-nya. Jujur, tulus itu. Kenapa kita mau jalan begini? Karena kita percaya satu hal. Kita percaya karma. Dan kita percaya Tuhan. If you are not Buddhist, you must believe your God, Tuhan. Karma. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Bukannya saya pintar. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? So karmanya apa? Kayak baru-baru ini rumah anak saya masuk maling. Udah 2 kali. Sebelum Imlek dia pulang kampung masuk. Perantakan semua, cari nggak dapat apa-apa. Bomnya tas Tzu Chi hilang. Semua tas hilang, celengan semua hilang itu semua. Dia mau coba ambil kunci spare key mobil Camry, nggak dapat. So pulang, biarin loh di Kuala Lumpur, biarin aja kita nggak pulang juga. Imlek. Tanggal 6 baru pulang ke Kuala Lumpur. Saya juga di Kuala Lumpur. Masuk rumah lihat apa yang hilang. Pasport gua hilang. Spare key untuk Mercedes hilang. Karena Mercedes dibawa pulang kan. Tapi spare key-nya hilang. Wah ini udah repot. Karena dia udah dapat kunci Mercedes kita kan. Jadi mesti cepat-cepat ganti kuncinya. Telepon ke Mercedes. Oh bisa gantiin kunci. Reset sistemnya 30 juta. Hilangnya. No choice. Terpaksa juga kan. Tanggal 6 pulang. Tanggal 7 kemarin masuk ke Mercedes ganti resettingnya dan dia pecahin pintu autogate semua karena kita pulang autogate dipecahin dibuka tetangga lihat baru lapor polisinya. Tanggal 7 baru beres semua autogate-nya beres rumahnya gate semua beres kunci diberes semalam. Tanggal 7-nya malam jam 4 dia masuk lagi dia datang karena dia ada kunci Mercedes kan dia datang jam 4 dia pecahin autogate. Karena saya bangun lihat gate sudah buka turun lihat orangnya duduk dalam Mercedes. Karena dia udah buka kunci dia mau coba ambilnya. Gak bisa karena kita nyalain lampu dia keluar dia pergi. Sekarang mau pindah. Ini insiden happening in our life berlaku di kehidupan kita. Bagi saya pengen tahu kenapa rumah kita masuk maling. Kenapa orang lain nggak masuk maling? Benar kan? What is the karma? Apa karmanya sebenarnya? Kenapa saya dirampok? Kenapa dia tidak dirampok? Jadi kita mesti belajar hal-hal dari sini. Kenapa? Kenapa? Bukan saya aduh sui ini malang. Bukan. Segalanya berlaku itu pasti ada
sebab dan akibatnya. So, apa sebabnya? Apa sebabnya? Sama juga hari ini, setiap hari kita lewat nih. Kita kerja, kita kena macet, kita kena apa? Apa sebabnya? Hari ini luar biasa macet kan? Hari ini kita mau bedah buku kan? Nah, kita bilang ada jodohnya, ada orang bisa datang, ada orang tidak bisa kan? No, everything there is sebab dan akibatnya. Kalau kita tidak bisa belajar mendalami sebab dan akibatnya, below nothing. Kita hanya tunggu nasib setiap harinya. Benar kan? Tunggu nasib. Besok laki nggak? Mungkin laki. Lusa laki nggak? Mungkin tidak laki. Jadi itu bukan syifo. Belajar ajaran Buddha adalah mendalami sebab dan akibat. Nah, ini yang sulit. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Langsung malingnya. Tadi baru saya bahas sama istri saya berdua, kita lagi bahas. Karena bulan ini pas cucu saya ketika tinggal dia di kelompok, nggak bawa dia. Biarin, ini ada urusan lagi. Istri saya bilang cepat pulang lagi, jemput dia aja. Kita berdua lagi bahas maling. Ya, kita swing fast, yang kita belajar ajaran master, ajaran Buddha bagian kita bahas. Maling itu dia mau ambil kita punya berkah, gelap-gelap kan? Benar kan? Saya lagi pikirin anak saya nih, sama menantu saya nih, mereka berdua apa? Oh, mereka juga suka dapat uang yang gelap-gelap. Ya, lari pajak, lari apa, lari input gelap kan? Input gelap, keluar gelap kan? Ini lagi pikiran saya sebenarnya dulu. Kenapa ada maling masuk kita dulu? Nah ini dari gelap pada keluarnya, bukan terang itu dulu. Maybe, istri saya bilang tuh enggak. Kita suka begini ya. Ini kita mesti sadar lah, kita mesti yakin loh. Bagi saya sangat yakin dengan karma. Umur 40 saya pension. Kenapa saya pension? Saya percaya karma. Dan saya mau gunakan waktu saya untuk baik-baik apa yang saya suka, apa yang saya mau lakukan itu. Saya tidak mau ke tempat yang lain. Saya tidak mau ke tempat yang hal-hal yang lain sebenarnya. Kita bisa usaha, kita bisa bisnis kopi. Dia kalau jadi waktu banyak, no, itu yang saya nggak mau. Dan kenapa saya yakin? Kurang lebih 4 tahun, 5 tahun yang lalu itu. Biasa saya untung uang begini setiap bulan inputnya. Jadi begini. Tiba-tiba bulan 7 itu tambah 10%. Saya udah mulai pikir, memang berkah saya tambah ya. Bagus juga ya, bagus ya. Ternyata bukan. Karena rupiah ganti ke ringgit, dia turun 10%. Ya dari dulu rupiah begini ganti ke ringgit ya misalnya 10.000 kan 10.000 kan. Bulan itu tambah 10%, bulan itu kursnya turun. Ganti ke ringgit tetap 10.000. So berkah kita tetap 10.000 walaupun ada unsur-unsur yang di luar, jadi dia ada adjustnya. Wah, saya bilang, wih, Lori, ini karma yang benar-benar hebat dia. Dia tahu gua udah mesti begini, dia juga tahu terus akan turun gitu loh. Dia ada hal lain datang, adjust. Semulai hari itu saya lebih yakin lagi dengan karma. I believe in karma. Apa yang saya dapat setiap hari, termasuk gaji loh. Gaji itu bukan karena kita usaha, kita kerja rajin, kita tekun dapat gaji. No. Gaji itu juga dari karma. Ada orang lebih rajin dengan kita, lebih tekun, tapi dia nggak dapat apa-apa. Kerja apapun nggak dapat apa. Kita enteng-enteng, ingin cing-cing aja, masuk tek, keluar tek, dapat gaji setiap bulannya. Itu berkah. Jodoh atau kita masuk di tempat ini kerja dapat gajinya begini. Itu berkah. Jadi saya sangat yakin dan sekarang saya tidak simpan uang. Kalau dapat uang, sumbang, selesai. Saya menabung uang itu di tempat yang paling aman. Itu panggil karma. Karena uang saya datang dari karma kan, dari berkah. Dan this is the place I come. Saya nabung di situ paling aman. Kemarin lagi teman saya tanya, jadi kamu taruh uang ini mana? Sekarang katanya deposito, aduh rendah ya. Malaysia 3%, 2% lebih kan. Taruh di mutual fund, aduh susah juga. Sekarang banyak orang pergi dulu MBI ya. MFIS katanya cepat untungnya. Gue kayaknya uang lempar ke sana nih, untung lebih cepat. Ya. Adik saya juga kemarin juga bilang, ini gimana ya? Saya pergi ke deposito, udah 2 tahun masih begini bunganya katanya. Teman saya tanya saya, nggak bisa loh. 3 bulan gue pergi lihat deposito,
Baru berapa? 200 ringgit. Aku bilang 200 ringgit bagus lah, 20 gelas Starbucks kan. Gak cukup itu 3 bulan. Kamu nabung di mana? Oh, saya bilang saya nabung di tempat yang paling aman. Dan untungnya cepat besar. Di mana? Di Suci. Paling aman. Ya. Sumbang. Kalau kita ada berkah, mereka bilang, kamu nggak takut nanti, kamu anak-anak loh, gimana nanti? Saya bilang, kalau saya umur 50, umur 60, saya ada berkah, tetap ada datangnya. Kalau saya nggak ada berkah di umur 60, saya simpan 10M, tetap akan hilangnya. Benar kan? Lihat banyak orang-orang tua tuh banyak kaya, terakhir toto habis, semua hilang. Benar kan? Itu tergantung kamu di umur itu ada berkah nggak? So di situ ada berkah tergantung kamu nabung di mana sebenarnya. Where do you invest? Itu karmanya. Itu berkah yang kita dapat. Termasuk juga sebenarnya kebahagiaan kita mau apa? Kamu nabung di mana? You learn what? Saya lebih suka, sebenarnya saya pengennya adalah setiap kali kita di sini kita ada belajar satu hal. Kalau mau belajar, dia mesti ada pertanyaan. You must have question. Apa yang kamu menanyakan? Tanpa pertanyaan itu tanpa belajar. Correct? Kita pulang ketemu master. Zaman dulu kita selalu pulang ketemu master, kita lapor. Kita show off. Nah kita show off, master, wah sekarang begini, wah sekarang begitu, sekarang begitu. Kita selalu begitu kan, show off. Ada sekali saya lagi rapat sama master, yang mantan CEO TAI di Taiwan, Eric Yao. Dia setiap minggu pasti ketemu master, lapor dengan master. Kita juga tanyanya, emang begitu banyak hal bisa lapor ya? Setiap minggu dong. Coba kamu setiap minggu kamu ketemu master, kamu mau ngomong apa? Master, setiap minggu ya? Kayaknya minggu kemarin gua apa ya? Ya shopping, jalan-jalan, paling ke depo itu lah. Minggu depan mau lapor apa? Ya, setiap minggu kamu pergi ketemu master, kamu lapor apa setiap minggunya? Emang bisa lapor setiap minggunya? Ya. Jadi dia bilang apa? Kalau kita ketemu master, jangan kita hanya lapor. Yang lebih penting adalah kita tanya. Kita nanya, master jawab bukan terhadap kita. Master jawab akan dicatat, semua orang tahu. So demi orang lain, demi semua orang, kita masih nanya. Pertanyaan itu kita tanyakan master, master jawab kan? Itu dicatat dicuci. Benar kan? Direkam di TAI TV semuanya. Oh, ternyata jangan ngomong banyak di situ. Tanya banyak. Bulan kedua pulang, waduh sulit nih, benar-benar sulit. Mau tanya apa ya master? Sebenarnya yang sulit itu apa? Terakhir saya perhatiin itu, yang sulit adalah egois kita. Gue kalau tanya pertanyaan ini, kayaknya gue belum mendalami suci deh, malu. Kok lu tak tahu? Tapi memang nggak tahu. Nggak berani nanya, karena kalau kita nanya begitu, kayaknya kita nggak kerja gitu. Benar kan? Yang mau nanya yang benarnya, nggak tahu mau nanya apa. Kenapa tidak bisa tanya? Karena kita tidak tahu kita mau apa. Kita sendiri di dalamnya apa. Kita pernah 99 saya ikut masuk keliling Taiwan. Rombongan Malaysia, 14 orang. Everyday kita di samping master, kita ikut keliling. Kita dengan banyak orang sharing. Orang Taiwan kan sharingnya hebat kan. Kalau orang Taiwan hebat ngomongnya itu. So, kita dengar banyak, masa kadang-kadang minta kita sharing. Sharing dong. Kita orang Malaysia, kita rasanya kita polos, hanya tahu kerja, nggak tahu ngomong, kerja aja kita tahu. Nah kita rasanya itu benar. So kita ngomong sama master ya kita hanya tahu kerja, kita nggak tahu ngomong. Nah, 不会说，也不会分享, ya nggak tahu ngomong apa. Kita masih berpikir itu, wah master pasti puji kita dong, hebatnya, tahu kerja terus bukan hanya pakai ngomong kan. Ternyata master balasnya tahu apa? Master bilang, lihat kita master bilang, 你们没有用心, kaget. Hah? 你们没有用心. Kenapa 没有用心? Kaget. Kenapa bilang kita udah rajin dong kerjaan suci kan? Di mana kita juga buat apa, kita juga buat setiap hari kita juga everyday di suci. Setiap hari pakai seragam buku yongxingnya. Yes, 没有用心. Kenapa pakai 没有用心? Sepenuh hati.
Kenapa kita tidak bisa sharing? Kalau kita sharing apa? Oh, kemarin saya pergi ke depo, ke situ ketemu siapa, oh di situ banyak orang. Awalnya kita pilah aqua, terakhir kita pilah kaleng, kita apa kan? Ini yang kita ngomong semua kan, proses. Kita kemana, pergi bagi beras, oh lihat banyak orang antrinya, terakhir kita bagi beras beratnya, berapa karungnya, apakah selesai? Dan kita tutup. Itu panggil Meo Yong Sing. Karena kita tidak bisa ngomong hati kita lagi pikir apa. Momen itu hati kita lagi pikir apa. Ketemu orang ini, kamu berpikir apa? Ketemu ini, saya geram sama orang ini, dia juga muncul hari ini. Aduh, wah. Kamu pikir apa? Dan selepas itu kamu buat apa dengan hati itu? No? Tidak. Lu lihat orang Taiwan sharingnya sebenarnya. Kamu perhatiin orang Taiwan datang ke Indonesia kan sharingnya. Apa yang mereka sharing? Mereka sharingnya adalah perasaan dia momen itu dan dia gimana mengatasinya. Dan dia memang ada keliru, dia memang ada takut, memang ada benci, memang ada marah itu loh. Tapi terakhirnya dia dapat apa dari master? Dia berubah ke mana itu loh. Dia tidak ngomong prosesnya, dia pergi bagi beras lah, pergi kasus apa. Tapi hatinya pada momen itu apa? Baru kita sadar ternyata kita tidak bisa sharing karena kita Meo Yong Sing itu dengan cara semua. Kalau mau ngomong bagi beras, semua orang suka bagi beras kan. Ke depo, semua orang suka ke depo kan. Kita tidak perhatiin hati kita, ternyata kita sampai ke depo. Kita pilah-pilah, tiba-tiba, kok di rumah gua nggak pilah sampah ya? Benar kan? Sampah buang aja ya, datang depo baru pilah ya. Ini kayaknya nggak benar. Oke. Mulai sadar kan, dia hatinya gitu loh. Oh, dan mulai pulang ke rumah, coba kantong plastiknya. Pilahin sampah gitu loh. Itu baru ada pelajarannya. Di momen itu, bukannya aktif ke depo, pilah sampah, rebut terus sampahnya, pulang rumah lempar aja sama gitu loh. Ada tukang sampah, dia pilah nggak apa-apa gitu loh. Itu bukan yang kita belajar sebenarnya. So, ada pertanyaannya. Ini yang penting. What you want to ask? Apa yang mau ditanyakan? Kemarin saya pulang ke Malaysia, ke Chingsi, di Batu. Mereka, Sesiong, kamu nggak pulang ya? Kamu lama nggak sharing di sini? Dan saya bilang, oke, nanti lihat waktunya kalau cocok itu loh. Saya tanya mereka, mau sharing apa? Ya sharing suci katanya. Dan istri saya di samping. Kayaknya kamu selalu tidak sharing suci nih. Kamu mesti sharing suci. Oh ya begitu ya. Oh bilang oke. Saya bilang oke juga. Dan kita berdua pulang dari Chingsi kita pulang. Dan tiba-tiba saya bilang, saya kayaknya mesti sharing 幸福家庭的密码, ya, kunci keluarga kebahagiaan keluarga itu. Karena dalam momen itu saya rasanya memang semua orang suci, semua internal orang suci banyak. Tapi dia benar-benar bahagia. Ini mau cerai, itu mau cerai, itu mau cerai, itu nggak bahagia. Kenapa itu? Anak ini komplain, itu komplain. Ini kayaknya udah salah arah kita. Kita sibuk dengan kerjaan, tapi kita salah kuncinya di mana. So what is the kebahagiaan? Di mana kebahagiaannya? Bagaimana kita mencari kembali kebahagiaannya? Kita ada sawi kan, Sing Hudalin. Dengan Sing Hudalin, ya, kita belajar Sing Hudalin. Ya. Tapi kita nggak tahu liriknya ngomong apa kan? Kita nggak peduli liriknya ngomong apa. Yang kita peduli benar nggak Sing Hudalin? Ya, isyatan saya benar nggak itu loh? Ya, pulang-pulang latihan terus, benar nggak? Dia nyanyi apa? Kita nggak peduli. Sayang kan? Benar kan? Selalu saya bilang tuh satu keluarga. Pagi tadi keponakan saya bertanya, satu keluarga Indonesia ada nggak? Saya link YouTube kasih, kan dia lagi di Filipina. Saya bilang, Filipina ada takalung loh. Satu keluarga ada takalungnya. Dan saya pikir di satu keluarga ini. Setiap kali ada bencana, ada bagi sembako, ada apa, kita nyanyi satu keluarga. Benar kan? Mereka nangis. Ya, nangis terharu dengan lagu itu. Kita capek dengan sawinya, nggak rapi dengan sawinya, marah-marah sini, marah-marah sana aja. Kenapa orang itu semua terharu, menangis, kita di sini capek dengan tangannya? Benar kan? Suci, kamu salah tadi, kamu salah, bukan ini, begini ya. Ini ya, kita benar-benar tidak ada feeling dengan satu keluarga kan? You feeling? Ku gembira. Ya, bila dia tahu omongan teman, ya, dia happy, kok dia bisa happy ya? Gua nggak happy, kenapa ya?
Benar kan? Bukan. So, bagaimana kita mendalami hal itu? What you want? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya? Saya setiap kali kalau pulang Taiwan, saya mesti siapin pertanyaan di pesawat. Oh, ini ketemu master kalau nggak tanya susah loh. Ya, kita mesti ada pertanyaan tanya ke master. Dan memang waktu mau siapin pertanyaan, wah itu benar-benar kita melihat egois kita sendiri. Mau tanya ini, kayaknya nggak benar. Gua tanya ini pasti nggak simpatisan katanya. Benar? Gua tanya itu, kok lu masih tanya begini? Lu udah komite kan? Kayaknya nggak bisa juga ya. Pikirin yang lain gitu. Jadi mau tanya apa? Bagaimana kita jujur dengan diri kita sendiri? Kita jujur dengan diri kita sendiri. Kemarin saya makan sama Rongtong di Malaysia. Pulang-pulang setiap kali mesti makan. Jadi nggak bisa terus, susah. Pagi makan, siang makan, malam makan. Dia ada satu Rongtong tanya saya. Dia bawa anaknya berdua lagi kuliah, makan. Dia bilang, Sisyong, kamu kan sekarang gampang, kamu nggak ada anak. Ya, kamu bisa begini. Ya, bisa begitu tenang, begitu relax, begitu apa katanya. Kalau kamu ada 2 anak, kamu bisa begini ya? Nah, saya bilang, mungkin tidak, mungkin ya, tergantung jodohnya. Ya, saya tidak bisa berani ngomong kalau saya ada anak, saya begini ya, masih bisa begitu tenang dengan begininya. Saya nggak tahu. Tapi saya bilang saya percaya kalau saya ketemu masa juga, saya rasa saya bisa belajar dari hal itu dan membuat saya tenang. Sebenarnya pertanyaan itu saya tahu dia mau apa. Pertanyaannya mau apa? Biasa orang bertanya, ini jangan ngomong dulu, nggak berani tanya. Saya tahu dia, biasa orang tanya saya tahu dia mau jawaban apa. Dia udah ada jawabannya sebenarnya, dia bukan mau jawaban saya, dia mau jawaban dia diakui, diterima. Oke? Benar kan? Oh, ini udah pengalaman jadi begini. Pasti pengalaman kan? Hari ini saya kan sharing di Facebook. Saya bilang, yesterday is what? Ada lihat Facebook saya? Tidak. Yesterday is experience. Benar kan? Today is experiment. Tomorrow is expectation. Oke? Experience maksudnya pernah ada pengalaman kan, udah lewat kemarin. Hari ini eksperimen, masih lagi coba dalam ujinya. Tomorrow is ekspektasi. Ini 3 harinya, setiap hari yang kita lewat itu. Oke? Bukan, siapa pertama kali dengar saya sharing? First time. Only first time. Sayang, saya nggak mau putarin video kali ini. Banyak orang suka dengar saya sharing karena banyak video bisa nontonnya. Tapi mereka nonton, dia kan kuat dan dengan kuat kui. Ya, kan ya kuat sih. Ya, ting kuat,听过的鬼一样了。你nggak bisa pernah kan tahu, kan要tahu, ting tahu. No, cerita kuat kui, pernah, saya pernah lihat tuh, pernah dengar, ya pernah ada kuat kui itu,听kui ya. So kalau kui ya. Oke, Kam, ada pertanyaan? Oh ini pembelajar, Tadi heran saya, kecil tadi kok ada udah buku terus kan, terus tiba-tiba udah jemput saya, turun saya nyetir, saya masih nggak sadar, ternyata saya habis operasi. Terus dia cerita saya baru bener. Terus kan sebenarnya operasi udah lama kan, terus udah buku ini kan masih lama. Kenapa sejauh sakit masih tetap mau gitu? Kalau saya berjasa banyak alasan. Terus kondisi nggak sehat tetap berusaha itu. Sebenarnya kalau kita lihat master sehat nggak? Ya, tubuhnya sebenarnya nggak begitu sehat. Ya, tubuhnya sehat atau tidak sehat tergantung kita punya kapan juga, kapan dia mau datang, kapan kita mesti bayar. Tapi sebelum itu, ini mesti sehat dulu. Ini mesti maintain sehat dulu sebenarnya pentingnya.
Ya, tapi kita terima. Sebenarnya saya terima. Saya sih sebenarnya simpel. Saya tanggal 3 pergi ke check up di Polin. Saya pulang Polin seminggu. Jadi saya pergi check up. Jadi, sebenarnya saya rasanya saya sehat, nggak ada apa-apa. Yang paling penting saya melihat dari tulang belakang aja, karena saya ada AS. Kalau AS, ankylosing spondylitis, itu tulang belakang saya nempel semua. Tulang belakang saya nempel semua, tidak ada tengah-tengahnya. Semua dinempel. Jadi saya keras, tulang saya sangat keras gitu. Dan saya mulai rendah. Saya mau periksa ini sebenarnya sampai ke tahap mana. So saya pergi ke mereka cekap. Selesai, dia bilang, kamu punya saluran kencing ada batu. Oh, kok ada batu ya? Gak rasa itu. Oh ada 7 mili katanya. Nah ini mesti diberes cepatnya. Saya bilang, oh kalau gitu saya pulang, nanti saya pulang beres itu. Dari Holland saya pulang langsung ke Indonesia. Januari saya datang ke Sepang. Saya masih exercise everyday ya, jogging apa semua, masih ke gym gitu loh. Nggak rasa apa-apa. Tapi saya telepon ke dokter saya di Penang. Teman saya saya kayaknya mesti beres ini ada batunya. Saya bilang saya tanggal Chelsea ya, maksudnya kanan. Saya ngomong sama dia, saya Chelsea baru masuk nanti selesai Imlek baru saya masuk rumah sakit. Oke. Ini butuh berapa hari saya tanya dia. Oh, dia bilang kurang lebih 3 hari oke lah, 2 malam tinggal di sini. Langsung bisa beresnya, gampang itu. Saya bilang oke. Jadi tanggal 24 saya pulang Penang. Saya siap-siap Chelsea baru saya mau pergi ke berobat. 25 saya ke pagi sarapan selesai, saya bawa cucu saya pergi ke Sinsai, mulai sakit pinggang. Wah dikit, nggak tahu kenapa ya. Habis makan cek, wah makin sakit lagi. Dan ini saya kena sekali di Desember 18. Selama ini kehidupan saya hanya sekali 18 Desember malam itu saya ke Konangan. Saya minum sport drinks taruh ice di Konangan itu loh. Mungkin rasanya minum terlalu banyak, pulangnya sakit sampai nggak bisa tahan, cukup sakit. Nggak tahu kenapa. Istri saya pakai maskas Yinsutin, taruh hipet, baru selesai. Hari kedua udah nggak ada. So this is symptom. Ini panggil signal. Karena ada signalnya yang takut. Semua akan beritahu dulu. Saya nggak sadar. Karena udah beres kan, 19 udah sembuh, everything okay. Sampai Januari saya pergi ke Poland, ketemu. Saya bilang sama dok, Chelsea yang saya datang ya. Saya bilang oke, yang bilang oke itu. 25 jam 2 saya udah bisa tahan. Banyak urusan karena sebelum Imlek kan, mesti ambil kue dari sana, ambil sana bawa apa, banyak urusan ya. Saya udah nggak bisa tahan, saya telepon ke dok. Dia bilang oke, sekarang masuk. Saya bilang Cynthia loh, 28. Bisa beres 3 hari itu, 27 sampai bisa keluar loh. Dia bilang oke, cepat-cepat masuk aja besok beres itu. Saya masuk hari kedua dioperasi. Yang masuk kedua diambil. Waktu mau operasi, so masuk ke OK. Kan anestesis dulu kan. Ketemu anestesis, dia datang, kamu sakit apa? Makan obat? Oh tidak. Tapi saya ada AS. Oh AS. Dia bilang dia mau bios separuh. Biasa kan operasi di bawah kan bios separuh cukup kan? Saya bilang saya ada AS. Wah. Dia bilang AS. Udah. Apa masalah nggak AS? Dia bilang AS. Kamu kan tulangnya nempel semua. Jadi takut nggak bisa masuk obat biosnya. Dia bilang coba dulu. Oke, coba dulu loh. Saya duduk di sini, masuk satu. Wah sakitnya. 1, 2, 3, 4 nggak masuk. Dia udah suntik banyak di dalamnya nggak masuk. Dia bilang nggak bisa nih, ini mesti bios total. Saya bilang oh bios total, oke lah. Saya baru 2 minggu kan endoskopi. Endoskopi kan mesti tidur kan, dia masuk endoskopinya. Oh dia bilang oh itu endoskopi bukan bios. Habis apa? Itu ameniau katanya. Biar tidur aja bukan bios itu. So oke loh, masuk ke OK, ternyata lebih baik bios total. Masuk OK, itu perawatnya, waduh, mereka kan stres kerjanya kan di OK. Pasien lagi masuk, mereka happy, joking, bergurau sini, canda sini, apa ngomongnya itu. Kita apa nih kita masuk ke sini, kita udah takut gitu kan. Dia masih ini, ketawa-ketawa situ loh. Wah saya bisa nasib baik, bios total. Kita nggak tahu dia ngomong apa nih. Biasa saya bilang sama istri, bilang, ya begini, memang semua OK juga begitu. Perawat memang begitu. Selesai, pulang. Keluar, belum pulang itu loh.
Dan dokter bilang itu, saya bilang udah selesai, udah oke. Tapi setelah satu tube di dalam katanya. Hah? Tube di dalam? Saya bilang kenapa? Oh karena ada batu. Kan dia udah ada radang di sampingnya. Sekarang batu dikeluar, takut ini masih radang, dia bisa tutup. Jadi dia taruhin tube dulu. Jadi saya bilang ada tube di sini. Ah iya. Habis kapan ambil keluar? Oh 1-2 minggu baru ambil keluar katanya. Begini ya. Ya. Dia bilang nggak apa-apa, kamu kan rasanya sakit sedikit aja. Kalau ada sakit, nanti kencing darah semua bisa itu. Wah, begitu ya. Oke, saya bilang, oh, saya tunggu nanti. Karena saya udah schedule saya udah sampai Juni. Bukan sekarang aja, udah sampai Juni. Tiket saya udah sampai Juni semua. Jadi saya bilang, oke, nanti saya selesai Indonesia, nanti 24 saya pulang, baru saya masuk, ambil bisa. Dia bilang bisa, ini bisa 3 bulan nggak apa-apa gitu loh. Dia teman dokter saya lah bilang, dia datang juga, dia bilang, oh ini tenang, gak apa-apanya. Yang penting kamu jangan terlalu kenain dia, dan jangan exercise terlalu kenain dia katanya gitu. Dia bilang kalau di China, di Tiongkok, operasi ini mereka gampang. Dia masukin tiup, dia taruhin benang sampai ke kencing keluar. Dia bilang sama pasien kan, kamu kencing begini, habis 2 minggu tarik sendiri keluar yang tiupnya. Wah, gua dengar dulu udah bener. Gak usah pulang rumah sakit, tarik sendiri katanya. Gimana nih bilangnya? So saya pikir, oke lah nggak apa-apa dong, pulang, biarin saja gitu loh. Efek ya dia memang efek sebenarnya tuh. Rasain. Hari ini lagi nyetir bawa tamu dari Kuala Lumpur keliling-keliling. Wah sakit, kencing darah. Karena dia udah kena dia udah kena dia. Sebenarnya masih oke, yang penting di sini. Saya selalu pikir di sini aja karena ini masih meningkat daripada saya punya tulang belakang. Tulang belakang saya sih sakit sih, sangat sakit. Saya lurus begini saya bisa sakit. Nah kepala saya sih juga bisa sakit, ini sakit. Dia keras, sini semua keras dan saya mesti makan obat seharinya supaya dia lembut gitu. Obat ini makan bisa kena mah. Ini body. Ini udah 8 tahun. Kamu nggak akan berpikir saya sakit kan? Yang penting ini mesti. Kalau kita ini kuat, dan saya bukan hanya ini paksain dia, tidak. Saya terima kondisinya. Dan sekarang saya belajar satu hal lagi nih. 18 Desember itu satu signal yang cukup penting bagi saya. So sekarang kalau tiba-tiba pada saya ada suatu signal datang, kita mesti sadar apa signal itu. Tidak mungkin ada sesuatu yang dia bisa tiba-tiba sakit gini ya, pasti ada signalnya. So we must learn something from this. Apa signalnya seterusnya? Saya terima. Saya tadi baru bilang sama istri, kayaknya saya nggak bisa tahan sampai 24. Kayaknya agak susah kayaknya. Kalau begini terus kayaknya nggak bisa gitu. Dan sejak saya mau ke Tai Kualin, tanggal 15 dia pulang ke Kuala Lumpur, 16 dia mau ke Kualin seminggu. Saya di sini sampai 24, baru kita pulang sama-sama ketemu di Penang. Tadi ini saya bilang, awalnya tadi sore siang saya pikir itu, wah mungkin minggu depan saya terbang balik ke Penang, ambil pipa, terbang pulang katanya. Tiba-tiba kalau begini udah kayak orang Indonesia dong. Berobat pulang ke Penang katanya. Benar kan? Terbang ke sana, berobat 2 hari, terbang balik ke sini. Ini kayak orang Indonesia dong. Saya orang Penang loh, bukan orang Indonesia loh, benar kan? Benar kan? Kenapa mau terbang balik? Karena 22, 23 saya ada training 2 hari. Benar kan? Saya mau coba tidak mau ganti gitu loh. Tapi saya terima, so besok saya mau pergi rapat. Boleh diganti nggak? Mungkin. Ya. Kalau tidak boleh nanti kita lihat gimana. Saya always terima karma saya. Whatever happen, saya terima. Apa butuh saya berubah, apa butuh saya lakukan, saya lakukan. Believe in karma. Percaya karma. Jangan biar ini yang kontrol kita sebenarnya. Di sini, nggak bisa lah, susah lah, nggak bisa gitu. Ini yang penting. Ini cukup penting dulu sebenarnya. Dan jangan ini kuat sampai terakhir ini egois. Tidak. Banyak orang karena ini egois. Gue mesti tahan, gue bisa, gue apa. Tadi sejak saya bilang, lihat Cynthia ini kan, cukup banyak masalahnya. 24 rumah anak saya masuk maling.
kita terima info. Sama-sama di Penang. 25 saya masuk rumah sakit. 27 saya keluar, Imlek 28 kan. 28 tetangga meninggal. 29 pergi cunin. 29 pergi cunin. 30 baru juga ke hotel. 31 pulang. Tanggal 1 pergi Susua. Karena tetangga, karena dia orang suci juga. Mertuanya orang suci maksudnya itu. Sampai ke Kuala Lumpur, keponakan saya pulang ke Kuala Lumpur, dia paspor kena blok, masuk pulang ke Malaysia, masuk imigrasi bilang, kamu di blacklist loh. Cepat-cepat bantu dia urus karena 3 hari dia masuk aja, dia mau pergi Filipina lagi. Beres cepat-cepat karena dia ada pinjaman dari pemerintah. Dan dia pernah berhenti 2 tahun tidak bayar. Itu di blacklist, yang bisa keluar nantinya. Pergi beres, bayar berapa? Bayar dulu. Mau pulang ke sini, masuk lagi maling. Istri saya bilang itu, sebenarnya kita hari biasa, kita mesti melatih diri siap-siap. Kalau kita tidak, sedikit masalah datang, kita panik. Kita stres, kita panik, kita nggak tahu gimana menghadapinya sebenarnya. So, waktu kita lagi lancar, kita mesti melatih diri, kita mesti anggap itu what happened? So, apa yang saya mau belajar? Apa yang saya mau melatih? Apa saya mesti berubah? Persiapan batin itu mesti cukup kuat. Mesti cukup kuat sebenarnya itu. Kalau tidak, tunggu ada masalahnya, udah nggak bisa. Jangan kita berperasa tuh, saya datang kerja sosial, berbuat baik, upopi ya. Pernah dengar Hokkien? Ada kerja, ada popi ya. Jangan tidak. Jangan pikir begitu. Kerja berbuat sosial itu kita berbuat dana, dapat berkat. Kita menjalin jodoh baik, dapat jodoh baik. No? Teman saya, ketua saya yang pertama di Suci, kita udah kenal 22 tahun. Dan dia sangat jodoh baik dengan orang sangat kuat. Dia jadi ketua paling bagus. Semua orang suka dia. Dan dia hebat, dia tidak rajin. Ada kegiatan, dia datang. Dia berdiri situ, kalian kerja. Dia dilihat aja. Tapi dia bisa menjadi jodoh baik dengan setiap orang. Kita merasa enak, kita juga happy. Ya, kita dipeduli, kita di-care, kita dikuansing oleh Cucang. Cucang hadir, walaupun dia tidak kerja apa-apa. Dia mempunyai banyak jodoh baik. Sampai, dia kan bisnis minyak. Dan sampai kan, banyak relawan Suci kan pengusaha-pengusaha juga. Termasuk pengusaha besar. Jadi kita saling kenal, kamu jual minyak Oke, perusahaan saya beli sama kamu aja deh. Kan sama-sama suci, jodoh baik kan. Jadi dia minta perusahaannya beli sama dia kan. Ini bisnis besar, tapi dia nggak bisa untung. Bukan gara-gara dia beli minyak terlalu mahal, atau minyak ada masalah. Sampai ke sini, masih jual minyaknya, tapi selama ini tidak untung banyak. Tidak bisa untung. Dan saya bilang, kamu menjadi jodoh baik banyak. Kamu menanam berkah kurang. Ada jodoh baik, tidak ada berkahnya. Ada berkahnya, pasti ada berkahnya. Di pengalaman kehidupan saya melihat di Suci banyak sebenarnya. Seorang teman saya juga baik, kita sama-sama di Suci. Dia bos, buka bengkel. Bos dong. Kita Suci, bos. Tiba-tiba dah tahun, dia bilang, gue mau tutup, gue mau habis usaha. Kaget semua orang. Kenapa? Gue mau jadi karyawan Suci. Karyawan Suci, saya bilang itu. Kenapa kamu tiba-tiba kayak begitu? Teman gue meninggal. Wah juga akhirnya, wucang ini, ketidakkekalan ini bahaya nih. Saya mesti cepat-cepat berbuat apa yang saya mau jalankan. Dan dia ambil keputusan, dia tutup bengkelnya. Mamanya juga kaget. Istrinya juga kaget, anaknya masih kecil. Dia datang ke Suci. Kerja Suci, gajinya dikit dong. Gak apa-apa, cukup makan cukup katanya. Cukup makan cukup. Mamanya masih bantuin dia sedikit katanya. Oke, ini bos. Jadi di Penang, jadi bantuin banyak. Tiba-tiba 2008 kan Topan Narjis masuk Myanmar. Dia dikirim ke Myanmar. Bantuin ini. Di long stay di Myanmar. Jadi dia di Myanmar terus 2-3 tahun gitu dong. Sampai Myanmar bangun ada Suci, kurang lebih stabil. Ada satu hari, Ketua Utara
CEO Utara Suci itu, mereka pemberi karet, pemberi karet terbesar di Malaysia. Usahanya juga besar. Dia mau beli karet di Myanmar. Nggak sempat pergi lihat. Ya. Jadi dia telepon Sisung, kamu kan di Myanmar kan? Bantu gua pergi lihat itu karet ada nggak Jo? Itu benar ada yang mau jual ke gua itu. Oke dong, dia pergi Sabtu Minggu dia pergi bantu lihatnya. Wih ada, dia mau jual berapa? Terakhir mereka mulai beri karet dengan Myanmar gitu loh. Beli gitu. Dan dia bilang sama Sisung, mendingan begini nih, kamu jadi agen gua aja loh, bantuin gua lihat karet di Myanmar. Setiap kali dia mau jual ke gua, kamu pergi bantu lihat ada benar kan fisiknya dan naik kapal kan. Jadi setiap kali pembelian saya kasih komisi. Boleh kan? Bagus. Terakhir tahu apa? 1 bulan nompek tiang komisinya. Jadi dia nggak usah kerja suci lagi, dia keluar jadi relawan. Tidak jadi karyawan, tapi dia masih stay di Myanmar bantuin suci. Saya bilang sama dia, kamu bos, kamu ada berkah. Kamu lari masuk ke penjara tetap keluar. Berkahnya tetap datang. Karena itu berkah kamu, dia nggak bisa masuk kalau ke suci. Kamu dapat gajinya begitu kan? Dia tetap mau masuk ke tempat kamu. Dan ini membuat saya yakin. Kalau kamu ada berkat, tetap ada jalannya. Segalanya akan atau ke situ. Believe yang sekarang, dia di Myanmar, saya di Indonesia. Ya. Dan baru-baru ini dia ke Afrika. Ivory Coast. Kesana berapa? Kesana beli karet. Bahaya Ivory Coastnya katanya. Mau masuk restoran mesti buka 3 pintu baru masuk ke restoran makannya. Beli karet. Beli karet. Tapi kamu kerja apa? Setiap hari Shinfa siang katanya. Sore baru pergi lihat pelabuhan, lihat karet naik kontainer beres. Pulang hotel nggak kenal siapa, nggak kenapa. Duduk di hotel Shinfa siang katanya. Nah, itu kan. Dan makan siang cifat setiap hari katanya. Dia bahagia nggak? Dia masih bahagia sebenarnya. Dia bahagia. Kamu bahagia nggak? Itu penting. Ya. Jangan hanya di sistem. Saya sekarang melihat itu terlalu banyak kita sibuk di sistem. Dan kita hilang. Dan Swin Fasyang juga jadi begitu. Kita kenapa bedah buku? Kenapa Swin Fasyang? Jangan jadi pedang samurai. Kemarin ada satu lokota Indonesia datang ke Jakarta. Dan apa dia bilang sama lokota itu pulang-pulangnya? Orang Jakarta Milfa. Hebat juga. Dia baru datang 2 hari udah tahu orang Jakarta Milfa katanya. Nah, emang bedah buku terus ada fakta. Dia setiap hari Swin Fasyang loh. Setiap hari dia Swin Fasyang. Kan dia bilang nggak ada fakta. Sama juga dengan komite itulah. Dia Swin Fasyang, dia mau cerai sama suaminya karena nggak Swin Fasyang katanya. Gua juga nggak tahu dia Swin apa juga. Ya benar, sebenarnya yang Swin Fasyang setiap hari itu kamu belajar apa? Kita baca, sebenarnya kita nggak bangun pagi-pagi karena nggak skeptik kan. Jadi kita baca teksnya setiap pagi. Dan kita lagi bahas dulu. Kenapa? Nah, 2-3 hari ini kan lagi bahas itu Long Ni ya Senpo kan. Hai Long Wang Man. Anak cewek kan dia bisa jadi Buddha yang ngomong. Si Putih rasanya kenapa ya dia cewek bisa begitu gampang jadi Buddha. Cewek kan susah kan? Cewek kan banyak masalah ya kan? Cewek kan harus sege kan? Kemarin kan tulis itu. Oh, ni ren se. Oh, lihat cewek kayaknya susah ya jadi ceweknya. Tapi Long Ni bisa jadi Buddha. Kenapa? Tunggu besok. Masa ngomong apa? Tunggu besok lagi masa ngomong apa? Ini lagi seru nih. Ini lagi seru kerjanya. Tapi kita bahas kenapa? Nah, Shi Budi bilang itu dia kan智慧 第一, wisdom number 1 Shi Budi itu loh. Dan dia nggak bisa bingung kenapa Buddha bisa ngomong dia bisa senpo juga. Dia ngomong dia bisa senpo akan Sun akan menjadi Buddha dan Buddha bilang ya. Dia kaget selama ini kok merupakan orang yang paling bijaksana jadi murid Buddha. Tapi kok gua nggak bisa paham kenapa dia bisa. Pertama dia cewek, kedua dia bukan manusia. Halongan dia kan dia cusen seafood. Kenapa Buddha bilang ya? Dia Sun akan jadi Buddha. Kita bukan bacaan cerita. Kita bukan mau tahu ceritanya sampai apa. Swin Fasyang itu kita melihat Shi Putih itu. Kenapa dia bisa kaget? Karena dia merasa dia orang number 1 wisdom.
Dan kadang-kadang hati-hati, kita rasanya kita pintar, kita bisa ada egoisnya situ. Nggak mungkin dia bisa, nggak mungkin gitu loh. Dia nggak berani ngomong nggak mungkin, karena di Buddha ngomong iya kan. Di sini kan kita berani ngomong, nggak ada Buddha kan nggak ada master, nggak mungkin Susyong, nggak mungkin gitu. Jadi kita sulit. Coba kamu bilang nggak mungkin dia begini di depan master, kamu berani ngomong nggak? Kita nggak berani. Apa yang saya mau ngomong atau orang itu, saya berpikir itu, kalau master duduk di samping ini, saya masih ngomong dengan cara begini ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena kita yakin dia bijaksana. Dia akan pahami. Dan sebenarnya kita sendiri juga akan tahu. Apa yang kita mau ngomong itu, apa itu adalah di egois kita. Di dalam kebencian yang kita tidak suka, ya kita metan yang mengganggu kita ngomong itu loh, makan ini, buat itu. So kenapa di Malaysia suka ada kita panggil Jing Si Ru Si Zai, nah, menghormati master seperti master adanya. Di ruang rapat di Seji ada satu kursi kosong di tengah-tengah. Itu selalu ada di situnya. Jadi mulai rapat, semua orang hormat master kursi itu loh. So waktu rapat itu kursi kosong. Ya, kayaknya ada orang di situnya. So, waktu kita lagi bahas hal itu, kita anggap master duduk di situ. Secara tidak langsung kita udah tahu, kita mesti hati-hati, kita mesti was-was, kita mesti jaga dengan pikiran kita mau ngomong apa, kita mau buat apa. Dan di Kongshu juga sama, mereka di depan ada satu kursi, kosong juga. Sampai sekarang ada beberapa banyak tempat, mereka mulai bangun, sharing, mereka pasti ngomong Sangren, Kewe Sejong Suci gitu. Ya, ada orang bilang, Sangren di mana? Itu panggil Jing Si Ru Si Zai, menghormati master seperti master ada. Dan ternyata saya pikir itu, dulu saya pikir itu, wah, kenapa mesti begini ya? Ya, kita juga kaget tiba-tiba nak itu Sangren, di mana Sangrennya? Benar kan? Tapi benar-benar kalau kita berpikir dia duduk situ, kita akan jaga kita yang ngomong. Kita nggak berani sembarangan ngomong gitu loh. Kayak saya bilang, si putih itu kenapa dia bingung. Jadi kita tanyain ke pusat itu juga, kenapa? Why gitu. Nanti akan diceritakan kenapa Buddha pasti ngomong itu kan. Dan kita melihat itu sebenarnya, kita hati-hati dengan kita sendiri. Kita bisa, karena kita pintar, orang bilang, wah Cisong hebat. Mati ini bahaya. Hebat itu bisa bahaya sebenarnya. Ya, dan kita gampang tenggelam di dalam hal itu sebenarnya. Oke, Ma. Ada pertanyaan? Saya setiap kali kemana sekarang ada pertanyaan. Karena itu penting. Ada pertanyaan? Kenapa kadang kita tahu itu tidak baik, tidak benar, tapi kok kita tetap lakuinnya? Karena kita kalah. Kita mesti sadar bahwa kita ini bukan kita. Kita ini bukan kita. Kita ini di dalam ada satu orang di sini. Ada satu manajer di sini. Kita mesti sadar kita tidak one. Kita bisa kontrol semua, tidak. Ini yang lebih hebat. Itu panggil manajer kita. Diusahakan. Kita manajer di sini. Dan ini kontrolin kita. Lewat tansensinya. Semua dia bukan kita. So, sekarang kamu rasain, kamu tak pertanyaannya adalah kamu sadar kan? Tidak baik, tapi masih lakukan kan? Itu udah cukup bagus. Karena kita sadar itu tidak baik. Misalnya begini, tadi kita makan ya. Benar kan? Kalau makannya terlalu banyak, nggak bagus kan? Santan misalnya soto. Tapi enak kan? Enak kan santannya. Susu nggak enak, santan enak kan? Taruh cabai lagi, apalagi enak kan? Tapi nggak bagus, tapi enak. Kita terakhir apa? Makan terus kan? Karena kita kalah. Yang menang dia. Jadi kita tidak menentang siapa-siapa, kita mesti jaga dengan dia nih. Siapa di sini? Siapa di sini? Dia sampai hari ini saya juga masih begitu, mesti jagain dia loh. Kadang-kadang dia bisa kalau, kamu mesti hati-hati loh uangnya. Kalau begitu malah bisa. Nanti nggak ada uang gimana? Benar-benar jangan kasih dia terlalu banyak itu loh.
Ya, kadang-kadang kita lupa, oh nggak apa-apa, pakai aja. Ini dia kacau. Waktu kita happy dia juga kacau, waktu kita sedih dia juga kacau. Lebih parah lagi kita sedih, dia tarik kamu turun. Ya, kamu lihat, ini susahnya. Dia akan membuat kamu stres terus. Siapa dia? Ego. Tahu ego? Ego itu hidup di kemarin dengan besok. Dia tidak hidup di saat sekarang. Kenapa anak-anak tidak khawatir? Tadi saya lagi live sama saya, dia lagi live sama saya. Mamanya udah pucat. Mukanya udah pucat hari ini kan. Jam 4 kan, lihat maling dia masuk. Kan? Hari ini udah pindah ke hotel. Langsung udah pindah ke hotel. Cucu gua berdua happy. Akong, ada lompat hotelnya katanya. Wah, kita nginap hotel hari ini katanya. Hebat. Jadi swimming poolnya apa? Kenapa dia tidak pusing dengan mamanya udah pucat? Saya bilang, jadi gimana? Tinggal di hotel doa dulu, nanti cari apartemen. Ya, tinggal dulu nanti beri rumah. Dia udah mulai pusing kan, stres kan. Anaknya happy karena hotel ini besar, ada lombangnya. Kenapa dia tidak pusing? Karena dia hidup di saat sekarang. Saat sekarang tidak ada egonya. Ego itu adalah kemarin dengan akan datang. Menurut kita punya experience, oke, kita simpan kita punya experience. Jadi mesti simpan uang. Kalau tidak simpan uang, susah nanti nggak ada uang. Benar kan? Sakit gimana? Ini sakit ini operasi, kocok tiaw. Dari mana kemudian? Mesti simpan uang katanya. Kalau tidak nanti kamu bahaya. Ini semua ego sebenarnya. Ini semua ego. Yang hidup di saat sekarang adalah now. Nah, itu kita sebenarnya. Duduk di sekarang. Kita mesti train, melatih kita punya saat sekarang, punya momen. Perasaannya. Kalau kita sadarin sekarang, dan kita terimain sekarang, kita akan lebih tenang, lebih tidak khawatir. Misalnya begini, saya mau pergi operasi. Kemarin operasi, sakit nggak? Nggak sakit kan, bios total kan. Setelah keluar sakit nggak? Sakit. Waduh, kenapa sakit? Wah sakit kan di bawah sini. Saya bilang, kenapa? Ada pipe. Dia masukin pipa panjang begitu loh, supaya kencingnya keluar kan. Jam 5 saya keluar ke kamar, wah rasanya sakit kayak situ, nggak enaknya. Dokter datang, saya bilang ini nggak enak loh gitu. Bisa dikeluarin nggak? Bilang, oh bisa. Kalau kamu keluarin nanti kamu kencing sendiri katanya. Ini kan bantuin kamu supaya nggak usah ke toilet kan? Dia kan ada kantongnya gitu. Saya bilang nggak enak, bisa keluarin nggak? Dia bilang oke, nanti saya panggil perawat keluarin gitu. Saya tunggu. Jam 8 perawat baru datang kan? Bilang itu sakit dan sangat sakitnya, jadi kita takut. Banyak orang tidak mau pergi periksa kan, cek dokter. Kenapa? Wah mau tahu sakit apa, mending kamu mati begini aja kan katanya, daripada gua tahu sakit apa kan. Aduh nanti mesti cancer lah, mesti kemo lah, mesti apalah. Ini semua ego. Ini semua ego sebenarnya. Sebagaimana sekarang sadar ini salah kan, kita masih lakukan. Jangan blame dia, nggak apa-apa, itu oke. Terima dia aja. Sekurang-kurangnya kita udah sadar, oh ternyata gua tahu ini sebenarnya tidak baik, gua masih jalankan. Coba bayangkan, orang yang tahu salah, melakukan salah besar, atau orang yang tahu tidak salah, lakukan salah lebih besar. Banyak orang bilang, 不知者不罪,听过吗? 唔知就冇罪. Kalau nggak tahu salah, nggak salah kan? Katanya. Ini misalnya satu besi ya. Saya masuk ke dapur, saya bakar. Dia ada panas dong. Tapi ini tetap sama warna kan? Saya taruh di meja, ini besinya taruh di meja. Satu orang tahu dia panas, satu orang tidak tahu. Dua-duanya mesti angkat besi itu. Siapa lebih parah? Hah? Yang tahu, yang nggak tahu, benar kan? Yang nggak tahu kan lebih parah kan? Dia nggak tahu dia panas, dia angkat aja kan? Yang ini tahu masih butuh angkat kan? Dia masih, wah ini gimana ya? Benar kan? Coba cari caranya untuk angkat dia kan, benar kan? At least kita sadar itu panas. Jangan kita bilang, kenapa gue begini ya? Wah udah komite masih begini ya? No, komite masih manusia, oke? Kita belum Buddha. Kalau kita Buddha, nggak begini.
So walaupun kita lakukan itu, kita sadar, jangan blame, jangan mensiksa diri, jangan blame dirinya. Saya kenapa bisa begini, saya kenapa begitu. Kalau kamu begitu, kamu depres cepat, langsung. Pasti orang depres itu sebenarnya dia tahu jawabannya, tapi dia set targetnya bagi diri sendiri ketat, dan dia tidak bisa lakukan. Jadi dia depres. Dia set sendiri tidak bisa begini, tapi dia terus jadi begini. So dia depres. Ya, so terima aja nggak apa-apa. Oh, ternyata kau masih hancur. No, kau masih serakah, kau masih tamak, kau masih benci, kau masih apa, nggak apa-apa. Tan, Chen, Ci, 3 racun ini yang paling bahaya bukan Tan, juga bukan Chen. Yang paling bahaya adalah kebodohannya. Kebodohan adalah dia tidak sadar dia bodoh. Dia masih rasa dia pintar. Tahu itu ada samurainya. Washin Fasyak. Itu ada ya. Sudah pergi ya. Itu yang paling bahaya. Kita sangat sulit untuk membedakan kebodohan kita sendiri. Kita bodoh atau pintar. Kita nggak sadar. Ini yang sangat sulit sebenarnya loh. So bukan tanse, bukan benci, marah, itu hanya small case. Ya, kamu lagi serakah, kamu lagi tamak, is okay. Kamu lagi benci, marah, is okay. Yang kita takut itu kamu bodoh sampai kamu tidak sadar kamu bodoh. Nah, itu yang paling bahaya. So bagaimana kita bisa menyadari sampai kita tidak di dalam kebodohannya? Ini sulit. Ini yang sangat sulit. Life is what? Life is a choice. Okay, pilihan. And plus judgment. Now, moral itu adalah pilihan tambah judgment. Memilih gampang kan? Nggak gampang juga. Judgment lebih sulit lagi sebenarnya. Bagaimana kita judge itu oke atau tidak? Karena kita lihat kondisi di luar sekarang setiap harinya. Bagaimana kita judge? Bagaimana kita memilih? Ya, tadi kita mau ke sini, kita lihat Waze. Ya, Waze bilang masuk Palem, oke, masuk Palem. Kira senjata pun masuk bandara ke belakang gitu loh. Gak mungkin Waze gak sadar katanya. Waze pasti tahu dong katanya itu. Kayaknya jangan ke bandara kan, Waze aja deh. Judgment kan, judgment. Oke lah, nggak mau ke bandara, ikut base aja, turun, dan mongok situ kan, turun, panjang juga, oke, turun, 3 kilo aja, lihat 3 kilo aja kan, dekat kan 3 kilometer sampai sini. Ini judgment kita kan, so udah make judgment kita di situ, kayaknya bisa jalan juga, ya ada jalan. Tapi Waze tuh begini, Waze dia bilang begini, kamu turun sini. 6.12 sampai 6.11 sampai ke rumah ini. Tapi setelah kamu turun, oh dia pelan-pelan 6.20, 6.25, 6.30, 6.35, dia belum muncul. Setelah kita buat judgment, kita turun, kita cari alasan support kita sendiri supaya kita buat judgment ini benar. Kayaknya saya bilang sejauh kalau kita ke bandara juga jauh kan, mungkin juga 6.40 baru sampai ke sini. Kita udah cari alasan pakai sendiri, support dukung sendirinya supaya kita judgment itu benar. Keren kan? Bagaimana pilihan dan judgment. Kenapa kita ikut base begini? Karena pengalaman kita percaya dia. Pengalaman kita itu dia cukup pintar karena dia lihat dari atas. Sejak saya selalu bilang, kamu jangan terlalu pintar lah. Wis itu di atas, kamu di sini aja katanya. Dia kan lihat dari atas semua kan, dia tahu mana macet, ikut dia aja. Karena banyak kali saya nggak mau ikut dia, saya kena macet lebih panjang. Jadi pengalaman dia, begitu experience bilangnya, ikut Wis saja. Don't be too clever. Karena dia pintar. Dan Wis benar-benar pintar. Dia kalau ganti waktu dia nggak beritahu. 6.11 ganti 6.20, 6.4 dia diam-diam ganti. Diam-diam. Tiba-tiba, kau 6.35 baru sampai ya? Ya, nggak bisa jalan gitu. Dia pelan-pelan. Dia juga pintar. Diam-diam. Unless kamu jalan kan, dia bilang oke. Reroute kan, ada 3 menit earlier, 6 menit delay kan, itu waktu kamu jalan.
Kalau kamu tidak jalan, dia diam-diam ganti waktunya. Kita juga kadang-kadang diam-diam ganti waktunya kan, di kehidupan kita begitu loh. Ya, so remember, kalau kita sadar, kita buat salah, it's okay. It's okay. Sekurang-kurang saya sadar, saya lagi suka, tamak, serakah. Ya. Kalau tidak sadar, itu udah bahaya. Itu udah bahaya. Dan remember, paling bahaya itu adalah kebodohan, bukan han, bukan sen. Dan bagaimana kita belajar kebodohan ini sebenarnya? Bagaimana? Itu butuh banyak expose, kita bilang expose. Dan juga sebenarnya kita butuh banyak baca. Kenapa mesti Shinpasya? Karena ada baca, ada knowledge, ada info. Itu bisa bantuin kita buat judgementnya. Ya, kayak cucu saya kemarin, dia pulang sama mamanya, kan pulang indek. Pagi-pagi pergi makan kue tiao teng, kue tiao sup kan, orang jual kue tiao sup gitu. Jadi mereka pesan kue tiao sup kan, satu kan besar, anak kecil kan ambil mangkok kecil kan. Dia pergi minta mangkok kecil, 2, tidak minta sendok. Jadi papanya bilang, kok kamu ambil minta mangkok, kamu nggak minta sendok? Minta sendok loh. Mamanya bilang, wah nggak berani pergi loh. Tadi gua minta mangkok wah, dia kayaknya galak loh. Tahan siung. Gua nggak berani pergi katanya. Tahu cucu gua bilang apa? Yang umur 4 tuh, selalu ikut saya. Dia bilang sama mama, "Ta bu shi xiong, ta yansu ba liao." Paham Mandarin? Dia tidak galak, dia serius saja katanya. Wah, gua juga kaget, mama juga kaget dari mana bilang itu. Jadi gua lagi pikir tuh, dia kenapa bisa bilang yansu saja bukan xiongnya? Oh, dia nonton kartunnya di mana? Dia nonton Xiaohu. Xiaohu itu bilang itu, angka itu tidak galak, dia hanya serius. Mukanya serius, tidak galak. Serius, tidak galak atau gitu. Jadi dia bilang sama mamanya, itu tidak galak, dia serius gitu. Mamanya kaget gitu. Benar kan? So, ini apa yang dia belajar, ada infonya, bantuin kita untuk mendalami. Saya lagi bacain satu buku panggil psikologi, Western Psychology dengan Eastern Psychology. Kenapa kita mesti baca buku psikologi? Western cukup hebat, Barat, mereka bisa meneliti sampai pikiran kita. Kenapa kita ada berpikir begini? Kenapa kita bertindak begini? So, buku-buku ini cukup penting untuk kita memahami diri sendiri, juga memahami orang lain sebenarnya. Dia lagi apa? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia marah begitu? Kenapa dia ngomong begitu? Sebenarnya segala kata-kata di belakang ada maksudnya. Kita mesti belajar melihat maksud di belakangnya. Kemarin satu di Indonesia datang nangis, suaminya bilang mau cerai. Dia nangis gitu. Saya bilang, jadi kenapa? Ngomong dulu, apa masalahnya? Suaminya dicongkok terus, jarang pulang. Kemarin pulang, masih pulang ke mamanya, belum pulang ke rumah. Dia bete. Jadi saya tanya, jadi siapa yang ngomong dulu mau cerai? Dia ngomong. Si cewek yang ngomong. Saya tanya, waktu kamu ngomong bercerai, kamu serius kan? Tidak kan? Karena kan geram kan, lagi emosi kan. Jadi ngomong bercerai kan? Jadi sekarang suami kamu bilang mau cerai, itu benar atau emosi juga kan? Momen saat kamu bilang kamu mau cerai, itu kan karena emosi kan? Kamu sekarang nggak mau cerai kan? Dan suami kamu ngomong mau cerai, kamu kenapa take it serious? Dia mau ceraiin gue loh. Gue bilang tidak. Kamu momennya emosi, dia juga momennya emosi. Kadang-kadang kita sendiri emosi, kita ngomong kita emosi dia bukan gue nggak serius mau cerai gitu loh. Tapi orang lain ngomong kata-kata emosi, kita take it serious. Dia mau ceraiin gue, jadi gimana ini? Nah, gue bilang dia emosi, stop, oke? Jangan apa lagi sendiri, lencing, ya lencing. Jadi gimana? Biar gitu, ya. Biarin 2-3 hari nggak ngomong apa-apa, diam-diam aja. Hari ketiga tanya, gimana mau cerai? Enggak. So, kenapa lu take it serious? Ya, setiap kata itu ada belakang, ada maksudnya. Termasuk orang yang biasa-biasa. Saya selalu ambil contohnya, kamu tidak begitu kenal dengan saya, tiba-tiba ketemu saya di Serpong, di rumah saya udah jam 12.30, kamu belum makan, saya bilang, Sejong kamu udah makan belum? Makan sekarang di rumah saya? Apa kamu ngomong? Enggak kan? Pasti ngomong udah makan kan? Oh udah Sejong saya udah makan.
tapi tipu, jangan penhua. Padahal bermakan kan? Kita udah. Kenapa kita bilang udah? Yang masuk udah makan itu apa? Hao isi kan? Nggak enak repotin orang kan? Jadi yang udah makan itu panggil nggak enak repotin orang. Bukan dia benar-benar udah makan. Semua orang ngomongnya begitu. Kita ngomong apapun juga begitu. Setiap hari kehidupan kita, kata-kata yang kita ngomong itu sebenarnya banyak mewakili sesuatu di belakang. Kalau saya pulang rumah hari ini, lihat suci saya lagi bake, mukanya kalau kayak serius, no? Ditanya deh, gimana hari ini baik? Baik lah. Ini baik ya? Ini nggak baik lah, ini udah bahaya kan sebenarnya. Bukan kata baik lah, itu udah bahaya. Dan ini baik di belakangnya ada sesuatunya. Ataupun, oke, cinta, boleh lah. Nah, itu juga bahaya sebenarnya. Jadi kita mesti paham, oh ternyata ini ada sesuatu di belakangnya. Semua orang juga begitu. Sesuatu baik. Nah, baik. Itu juga tipu ya. Benar kan? Sedang kurang baik, dia juga bilang baik. Jadi kita mesti pahami yang baik itu baik berapa panjangnya, baik berapa singkatnya, baik berapa emosi turun tingginya itu loh. Baiklah. Itu apa maksudnya itu? Itu baru benar di kata-kata manusia sebenarnya. Mewakili apa? Represent apa di belakangnya? Master kenapa tahu kita lagi pikir apa? Kita mau apa? Saya tanya Master, kenapa kamu bisa tahu ya kita lagi pikir apa? Master ngejawabnya simple. Saya juga manusia. Saya tahu saya mau apa. Dia lewati diamnya manusia kan? Dan dia menyadari setiap momen dia punya racun batin naik. Di mana? Biasa orang pertanyaan-pertanyaan, ada 6 jenis orang tanya pertanyaan. Hanya 1 jenis kita jawab. Yang 5 jenis itu kita nggak usah jawab. Ada orang bertanya pertanyaan, dia bukan mau jawaban. Dia hanya mau tunjukkan semua orang, saya ada hadir dong, saya hadir. Lu lihatnya, Susyong, dia tanya 1 pertanyaan, kita lagi jawab, lihat dia jawab kan, dia lihat orang lain. Kamu lihat gua ya, gua yang tanya dong, lihat dong. Dia hanya mau show off, dia eksis, datang di situ. So, sebenarnya jawaban bukan dia. Dia tidak butuh jawaban. Ada orang tanya pertanyaan, dia udah ada jawaban. Dia mau kita jawab, dia menjawaban sebenarnya. Sokong dia menjawaban, dukung dia menjawabannya. Itu benar. Dia bukan mau jawaban kamu. Kayak kemarin yang mau cerai itu juga. Suami istri, dua-dua saya kenal, dua-dua dari saya sebenarnya. Dan istrinya selama 15 tahun ini dengan saya, dia kan dengan saya ngomong. Hanya saya dengan dia ngomong. Ya. So, suaminya lagi begitu, mungkin dia bisa lebih dengan kamu ngomong. Kamu bantuin ngomong sama dia, jangan begini nih. Saya bilang sama Susyongnya, udah 15 tahun. Hanya gue yang dengan dia ngomong, bukan dia yang dengar gue ngomong. Tapi kenapa gue masih mau? Gue tidak mau jawab apa, dia tidak butuh. Tapi yang dia butuh apa? Dia butuh uang dengan dia ngomong. So, I to be a listener. Sebenarnya banyak waktu saya jadi listener. Saya master juga, kita bilang, Master, kenapa kamu ngomong apa semua orang oke ya, happy ya, terima dengan bahagia ya, benar kan? Kok bisa hebat begitu ya, wisdom kan? Master bilang, gue mesti selesai dengan apa yang dia ngomong dulu dong, selesai, baru gue bisa ngomong. Dia mungkin cerita masalah dia 1 jam, gue hanya ngomong 2 menit. Dan kenapa bisa begitu pas? Karena dia dengar dulu 2 jam. Dan di situ dia tahu apa dia butuhkan. Kita nggak bisa 2 jam, aduh gila, mana bisa sibuk dengan lu 2 jam. Lu mau apa? Oke, begini ya, begini aja. Kenapa nggak bisa pas? Karena lu belum selesai kan? Dengar kan? So, mau kasih orang jawaban yang benar, itulah dengar selesai apa yang dia ngomong. Sampai masih ada? Masih ada? Belum? Oke, selesai. Oke, sekarang saya ngomong aja. Kamu udah kurang lebih tahu dia mau apa di situ ya. Dan listening itu nggak gampang. Nggak gampang. Saya tahun 2003 Juni saya datang ke Indonesia. Ini pernah dengar cerita nih. Datang ke Indonesia rapat ya sama Eric Yao, awal se Indonesia. Orang itu ngomong 1 jam. Dia diam-diam di situ. Kita lihat ini udah salah, nggak benar nih. Tapi dia ada habis dia ngomong. Baru dia kasih saran.
Sama-sama kita naik ke hotel, kamar, saya bilang, Pak Erik, tadi kita lihat dari slide kedua, kita udah tahu ini nggak cocok dengan Suci. Kenapa kamu nggak langsung ngomong aja ya? Desainnya udah nggak cocok dengan itu. Kenapa masih tunggu sampai selesai loh? Habis semua di slide 1 jam. Ini udah telat nih sebenarnya. Dia bilang, zaman dulu saya juga begini katanya. Tapi setelah dia melihat master, tahun 99, gempa Taiwan cukup dahsyat. Suci membangun 51 sekolah. Banyak orang datang arsiteknya, membantu Suci desain sekolah-sekolah ini. Master cukup sibuk. Ada satu arsitek datang bawa modif mock-up-nya. Dia datang, Erik Yao duduk di samping Master. Orang ini cerita mock-up-nya desain gimana. 2 jam dia cerita semua desain kasih Master. Erik Yao juga arsitek. Dia sekali lihat mock-up-nya, kayaknya bukan yang kita mau ya. Tapi Master diam. Master diam. Dia ada yang ngomong 2 jam, selesai Master baru ngomong sedikit, kasih sedikit feedback. Selesai break. Dia bingung, dia tanya Master Chen ini. Master begitu sibuk ya. Tadi yang arsitek itu datang sebenarnya udah lihat, udah tahu ini yang bukan kita mau. Karena kita budaya kita tahu kan. Tapi kenapa Master tidak langsung ngomong itu? Habis 2 jam dengar yang ngomong. Master jawab, 假如我没有听他讲完, kalau saya tidak biar dia ngomong selesai, apa yang saya ngomong dia tidak akan terima. Karena dia akan berpikir, gua belum selesai ngomong. Benar kan? Benar kan? Banyak orang kan ngomong cerita sedikit, Suci bukan beginilah, kamu nggak usah begini. Benar kan? Kamu mesti ini aja. Dia terima nggak? Tidak, dia belum selesai. Kamu nggak paham ngomong apa, belum selesai ngomong cerita. Ingat, kita mesti belajar hal ini. Biar semua orang dengar. Dan dengar orang cerita masalah itu lebih penting daripada dengar ceramah. Ceramah itu punya teori. Orang yang masalah itu kenyataan yang happen di kehidupan dia. Dan itu juga bisa happen di kehidupan kita. Kalau kita dengar dengan baik-baik, teliti, dan pahami dan analyze di dalam itu, sebenarnya siapa yang create masalahnya. Dari dia, dari suami, dari keluarga, dari lingkungan 2. Baru kita bisa perhatiin diri kita. Kehidupan kita kayak apa. Sama, saya lihat begitu banyak cerai kan, cerai itu. Saya perhatiin kehidupan saya dan sama istri saya dulu. Kenapa bisa mau begini? Kurang komunikasi. Kita berdua komunikasi kan? Juga kurang. Kadang-kadang bisa kurang. Kenapa kurang? Karena kita tambah umur, tambah berbeda kan? Benar kan? Itu setiap bulan, setiap hari mesti komunikasi. Kalau tidak, 3 bulan pasti ada masalah sedikit. Kemarin sama istri udah ada masalah. Kayaknya ada BT dong. Atau ada BT apa? Lagi, aduh, kenapa ya ada BT ini? 3 hari selesai BT, baru dia oke. Dia udah oke, aku belum tahu apa masalahnya. Aku tadi baru bilang sama dia, sekarang udah oke ya. Jadi masalah gua apa ya? Dia bilang, kamu tidak menghormati itu, tanan dan egois, tidak menghormati. Gua ngaku gua egois ya. Tapi lu mesti cerita sedikit di mana gua tidak menghormati kan? Karena selama ini gua udah merasakan gua udah cukup baik loh, suami yang cukup baik loh, sangat menghormati istri loh. Gua masih belum sadar. Dan gua bilang sama dia, benar, mungkin zaman dulu gua rasa ini kan, lu terima, lu oke juga. Sekarang lu tumbuh dewasa, saya juga tumbuh dewasa, berbeda kan? So kita mesti komunikasi. Please tell me, di mana saya egois, saya tidak menghormati kamu. Saya baru bisa belajar. So kita mesti komunikasinya. Ya, komunikasinya. Saya sama istri saya bisa komunikasi, bisa duduk sama-sama minum teh, ngobrol 6 jam atau 8 jam. Berdua. Di rumah minum teh, ngobrol. Orang bilang, kamu gila ya. Udah 25 tahun nikah masih bisa ngomong begitu lama ya. Pacaran bisa bilang ngomong lama kan. Tapi ini udah. Wah, ini kalau pacaran ngomong 8 jam, ini nikah mesti ngomong 10 jam saya bilang. Ini lebih sulit lagi sebenarnya. Dan komunikasinya. Paham ya, ternyata sekarang dia sangat care ini. Dia nggak suka begini. Zaman dulu mungkin tidak. Benar kan? Cewek memang gitu. Cewek kalau waktu lagi nikah, dia jin mia, tau? Terima nasibnya sama suami ini. Apapun oke. Tapi setelah dia umur 35, ini bahaya, hati-hati. Dia udah, gua mau hidup, gua mau life.
Gue udah mau hidup mulai. Lepas 40 dia lebih kuat lagi. This is my life, okay? Nah, 50 dia mau cerai biasanya. Gue udah cukup lah, gue mau cerai. Kemarin yang setia itu bilang, dia dari dulu dia rasanya umur 50 dia mau cerai, dia mau hidup sendiri. Dia rasanya dia cukup sengsara dengan keluarga ini. Dan benar-benar berlaku. Tiba-tiba umur 50, suaminya berfight dengan satu cewek yang lain. Pertama kali 3 bulan lalu dia ngomong sama saya. Saya bilang, bagus dong kalau gitu. Kan lu komplain terus suami kamu kan. Sekarang ada orang jagain dia, lu beres dong. Gila lu bilang ya. Dia tanya, jadi kamu sebenarnya care no suami ini kan. 15 tahun kamu komplain suami ini loh. Kamu mau cerai, kamu mau cerai. Sekarang ada chance kamu mau cerai kan. Kamu kok takut sekarang. Ya, kincong sekarang itu. Jadi apa? Jadi di bawah sana kamu itu kamu care. Keluarga ini, kamu care orang ini loh. Hanya mulai kamu ngomong terus. Saya bilang kalau begini, ya change your. Ganti yang 15 tahunnya baju. Jangan pakai baju itu lagi. Sekarang kamu peduli dong. Kamu care. Jadi, be yourself. 做回你的本分事. Dan dia tiba-tiba apa? Setiap hari dekatin suaminya. Nempel terus sama suaminya. Suaminya takut gua, gila lah, gua bisa stres kali ini. Gua masuk toilet dia juga ikut. Gua mau kemana dia juga ikut. Tiba-tiba gandeng tangan gua. Tiba-tiba tidur di sini. Waduh, gimana? 15 tahun lah kalian lihat istri gua kayak begini. Sekarang malah dia stres, suaminya stres. Manusia, siapa yang sebenarnya kamu? Dan kemarin dia WA, mungkin ini karma ya, ini tekadnya, Pak Yin. Dia bilang, saya dulu Pak Yin umur 50, saya mau cerai, saya mau hidup sendiri kan. Nah ini mulai datang loh, muncul, malah takut. Benar kan? Kita mesti saling pahami sebenarnya, cukup penting. Setiap orang berbeda, setiap waktu berbeda. Bukan laufu lauci ya, nggak apa-apa, wrong, itu lebih wrong. Waktu pacaran kita kasih rose kan, ya waktu nikah 20 mesti kasih lagi rose sama coklatnya, walaupun dia tidak makan, ya walaupun dia tidak makan kasih coklatnya, itu beda, itu tanda kita peduli, kita care. Ini cukup penting. Memang bagi saya sekarang itu kalau istri saya ulang tahun, bukan kasih coklat lagi, yang penting kasih dia cash. Kenapa? Dia mau di hari ulang tahun dia mau berdana. Dia ke sini buat ke sana buat itu. Jadi kita mesti terima, oh bagus juga ya, dia bantu saya menanam berkah kan. Oke, siapin cash kasih dia itu. Cukup lah, dia sini buat sana buat itu loh. Ini yang dia mau sekarang, kita mesti rasanya oh lebih baik loh daripada dia beli tas mahal-mahal kan. Benar, hari kali ini ke rumah anak gua masuk maling, apa yang hilang? Tas suci yang paling murah, Sapek Cheng itu, backpack Sapek Cheng itu. Tas dia itu kemarin dapat berapa? Cap tiaw itu hilang. Gua dapat satu tas lagi dari anak Jepang gua yang kasih ke istri gua itu no tiaw juga hilang. Yang hilang itu semua tas. Dan dia tahu dia bilang apa? Dia bawa tas pulang Imlek kan? Hah? Ini siap tiaw punya. Nasib baik gua bawa pulang. Yang hilang cap tiaw. Kalau dia main begitu terus, kita lebih sedih dong, benar kan? Dia mau berbuat baik, oke. Sepahami. Nah, ada pertanyaan? Kayaknya belum selesai, jam 9. Tanya sendiri, bisa nggak? Kalau tidak, satu latihan. Pulang rumah, ambil satu kertas, nulis kelebihan kamu apa 10. Kelemahan kamu apa 10. Penting. Saya setiap setengah tahun mesti buat latihan ini. Dan saya bukan nulis. Saya mesti ketemu banyak orang, saya ngomong sama dia. Kelebihan saya 10 apa, kelemahan saya 10 apa. Ngomong sama orang yang kita tidak kenal. Kelemahan saya apa? 10. Kelebihan 10. Awalnya pikirnya gampang. Ngomong sampai 5, udah mau berhenti. Kayaknya gua apa lagi ya kelebihannya? Gua apa lagi kelemahannya? Kayaknya nggak ada. Susah mencari kelemahan dirinya. What a cheating. Kalau kita tidak bisa mencari 10 kelemahan, then kita tidak bisa improve. Because we already perfect.
Benar kan? Kita kayaknya udah sempurna cukup bagi kita. Jadi kalau udah sempurna kita belajar apa? Nggak usah kan? Udah kurang lebih udah begini dulu atas ini. So menulis sendirinya, ya, 10个优点，10个缺点，taruh di kamar sendiri, nggak usah kasih orang tahu. Tapi dia sendiri lihat, oh ternyata lo begini. Waktu kita menulis itu, udah gampang. Dan kita bisa melihat nulisnya awalnya 10 itu ada sama satu kategori. Ya, saya tamjia, nggak bisa kontrol kalau makan. Semua sama sebenarnya itu tamjia aja tuh. Dia tulisnya semua sama tapi. Jadi kita hanya bisa lihat satu kategori yang kita kelemahan. Kita nggak bisa lihat kategori yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Apa? Penting, nulis dan simpan. Bukan simpan lah, taruh di dinding setiap harinya. Bangun udah lihat, oh kelebihanku apa, kelemahanku apa. Ini adalah Pakuo. Tahu Pakuo? Tai Chi. Albert Einstein bilang apa? Xiang Tui Lun. No? Ada baiknya, pasti ada jeleknya. Ini dunia. Dan dia memang begitunya Pakuo. Ada hitam dengan ada putih kan? Ada hitam dengan ada putih. Itu pasti. Karena dia baru bisa balance. Benar kan? So ada tambangnya orang banyak, putih kan? Apa hitamnya? Kita mesti sadar, tambah kaya, putih kan? Apa hitamnya? Kalau kita tidak sadar bahwa itu adalah Pakuo dan kita bahaya. Tambah kaya, gampang mungkin lebih melekat kan? Lebih tamak kan? Lebih apa kan? Benar? Tambahnya komite, apa masalahnya di sini? Hitamnya. Quality mungkin drop, kita fokusnya di quantity, kita lupa quality. Benar kan? Kita fokusnya ada jadi komite, kita tidak fokusnya dia bahagia. Segalanya semua ada hitam putihnya, Pakuo. Dia baru bisa balance di dunia ini. Ya, di dunia sangka ini semuanya termasuk kita kehidupan. Termasuk kita kaya, kita apa? Tambah lebih banyak ada putih, ada hitamnya. Sadari hitam itu apa? Orang lebih suka saya, lebih respect saya, putih kan? Lebih terkenal dengan cisongnya, putih kan? Apa hitamnya? Benar kan? Saya kalau nggak sadar saya apa hitamnya, saya bahaya. Saya bisa tenggelam dengan hal itu. No? Lebih egois, lebih sombong, lebih apa? So, saya mesti lihat, ini datang putih. So, what is the hitam? Karena dia pasti balance. Ini dari Tai Chi, Pakuo. Juga Albert Einstein bilang, bola itu kamu lempar berapa besar, dia lempar balik berapa besar kan? Xiang Tui Lun, itu panggil Xiang Tui Lun. So, kita mesti hati-hatinya. Hari ini happy nggak? Happy. Kenapa? Kalau happy, putih kan? Hitam apa? Nah, hitam apa? Nggak tahu, setiap orang beda-beda. Apa yang putih ini, apa yang hitam. Jadi kita sadar ada hitamnya. Be careful of the hitam. Kalau kita tidak sadar ada hitamnya, jadi kita bahaya. Kita gampang terkenal dalam hitam. Hebat, kita hebat. Kalau orang puji kita hebat. Tanggal 5 ada lihat masa cerita Indonesia. Tentara kehidupan. Hari ini ya, hari ini. Oh hari ini ya? Kemarin. Hari kemarin kan? Benar kan? Udah saya siap. So setiap kali kita, oh hebat, nah kita happy kan? Kita masa ngomong kita kan putih. So what is the black? Correct? Don't happy the putih, you know. What is the black? So it's white and black. White and black. Kalau kita sadar, kita baru bisa berkembang. Baru bisa berkembang. Karena kita balance gitu. Be careful. Okay? Terima kasih. Kanan, 师兄师姐。